Babak 51, melewati Portland. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Beberapa hari telah berlalu sejak rombongan Minos meninggalkan ibu kota Pulau Batu. Saat ini, mereka tiba di kota Portland, dari mana mereka dapat kembali ke benua itu. Minos ingin melihat apakah ada alkemis dan master arai, yang pernah dia ajak bicara sebelumnya, akan berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut bersamanya. Akan sempurna untuk dataran hitam jika salah satu dari spesialis ini datang bersama mereka. Minos dapat membayar subsidi untuk para spesialis ini, dan kemudian mereka dapat menjual produk mereka di kota kering dengan harga murah. Itu karena pil atau susunan spiritual apapun akan sangat mahal bagi orang-orang biasa dan lemah, seperti halnya mayoritas penduduk di wilayah Minos. Kelompok itu kemudian perlahan memasuki kota Portland, langsung menuju persekutuan alkimia setempat. Dari semua orang yang pernah dibicarakan Minos, yang paling menjanjikan di antara mereka tampaknya adalah sang alkemis Davis. Setelah beberapa saat, rombongan akhirnya sampai di depan sebuah bangunan berbentuk persegi panjang, dengan bau obat yang menyengat. Ini adalah persatuan alkimia di kota Portland. Minos segera memasuki gedung dan langsung menuju ke lantai 2, tempat para alkemis kelas 1 tingkat tinggi melakukan urusannya. Dia kemudian mencari bangku alkemis Davis, di tempat dia pernah melihatnya sebelumnya. Segera, Minos melihat orang yang dia cari di bangku dengan lalu lintas rendah. Alkemis Davis, senang bertemu denganmu lagi. Baiklah, aku di sini melakukan apa yang aku katakan sebelumnya. Lalu, apa keputusanmu? Kata Stuart muda sambil tersenyum. Pria parubaya di bangku cadangan memandang Minos sejenak sambil mencoba mengingat. Lalu dia akhirnya berkata, jadi, itu kamu. Aku tidak mengira kamu benar-benar akan berada di sini lagi. Dia kemudian melanjutkan, tawaranmu sangat bagus, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa berbisnis di kota kering. Orang biasa tidak punya banyak kristal untuk membeli pil spiritual. Minos memahami keraguan Davis dan kemudian berkata, kamu benar, memang benar, masyarakat umum, seperti kota kering, tidak bisa membeli pil, susunan, atau senjata spiritual. Dan sebagian penduduk kotaku, akan memakan waktu lama sebelum mereka bisa membeli barang-barang ini. Tapi para prajurit di pasukanku akan mampu. Minos berkata dengan wajah percaya diri. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena Anda belum menjadi anggota pasukan saya. Tapi yakinlah, jumlah prajurit yang mampu membayar jasa seorang alkemis seperti Anda tidaklah sedikit. Saya hampir yakin Anda bisa melakukannya, lebih banyak urusan dengan mereka daripada yang kamu lakukan di sini di persekutuan alkimia. Apa yang dikatakan Minos sebenarnya tidak bohong. Jika kita hanya memperhitungkan prajurit yang berada dalam hierarki kopral, masing-masing dari mereka menerima 400 kristal per bulan. Dan dengan gaji sebesar itu, jika prajurit seperti itu menabung selama sekitar 4 bulan, dia pasti akan memiliki cukup kristal untuk membeli pil kelas 1, bermutu tinggi. Tentu saja, hal yang sama tidak berlaku pada susunan atau senjata spiritual karena kedua jenis barang ini dapat dianggap sebagai barang tahan lama, yang dapat digunakan beberapa kali. Oleh karena itu, tentu saja harganya lebih mahal. Dan bagi para alkemis, sebagian besar urusan mereka dilakukan dari orang ke orang, yang biasanya hanya membeli 1 atau 2 pil dalam satu waktu. Pembelian besar seperti yang dilakukan Minos sangatlah jarang, dan hanya dilakukan oleh para bangsawan besar dan anggota keluarga kaya. Dengan begitu, jika apa yang dikatakan Minos kepada Davis benar, maka akan sangat menguntungkan bagi pria parubaya tersebut untuk menerima kesepakatan. Ini, Davis berpikir sejenak dan berkata, aku bisa ikut denganmu ke kota keringmu. Jika apa yang kamu katakan itu memang benar, aku akan melihatnya dengan mataku sendiri. Begitu saja, aku akan bisa menerima tawaran ini. Minos tersenyum dan berkata, yah, jadi, ini juga berhasil. Jika kamu tidak menyukai keadaan di kota kering, maka aku tidak akan memaksakan kesepakatan ini lagi. Setelah itu, Minos dan rombongan menginap di Hotel Olsen di Portland. Mereka harus menunggu kapal yang mereka sewa untuk bersiap melakukan perjalanan. Minos juga ingin bertemu dengan orang lain yang pernah berbicara dengannya sebelumnya. Mungkin beberapa dari mereka akan bersedia ikut bersama mereka juga. Suatu hari berlalu dengan cepat, dan rombongan Minos sudah berada di perahu besar, menuju benua, menuju kota maritim. Untuk perjalanan kali ini, mereka membutuhkan waktu hampir 2 hari berlayar.
Adapun orang-orang yang dihubungi Minos di Portland, selain Davis, tidak ada orang lain yang setuju untuk datang ke Dataran Hitam. Sementara itu, di kota yang berada di wilayah perbatasan Kerajaan Ombak dengan Dataran Hitam, terdapat sebuah rumah besar berukuran sedang di tengah kota. Di tempat itu, sejumlah besar pria dengan ekspresi aneh tersebar di sekitar properti itu. Ini adalah bekas tempat pemerintahan lokal Kota Kuning, satu-satunya kota di wilayah yang berbatasan dengan Dataran Hitam. Sekitar 70.000 penduduk dan pemerintah setempat digantikan oleh penjahat dari wilayah itu beberapa waktu lalu. Berbeda dengan Dataran Hitam, wilayah ini memiliki sumber daya yang cukup bagi beberapa kelompok kriminal untuk berkembang dan mencoba menguasai wilayah sekitarnya. Dan karena tidak ada keluarga bangsawan yang memerintah Kota Kuning, maka kelompok kriminal ini berkumpul dan menculik bupati yang dikirim ke tempat itu, mengambil alih kekuasaan lokal untuk diri mereka sendiri. Ada meja konferensi besar di tengah ruangan besar, dengan beberapa pria duduk sambil aktif berbicara. Saat itu, salah satu pria mengatakannya dengan lantang. Ketua Gould, salah satu pedagang yang ditangkap oleh bawahanku, sepertinya melihat sesuatu yang menarik di wilayah kita. Pada saat itu, semua orang di ruangan itu menghentikan percakapan acak mereka dan berkonsentrasi mendengarkan apa yang dikatakan pria itu. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, kita mungkin akan segera mendapat peluang besar." Saat salah satu anak buahku sedang menyiksa pedagang ini, dia buka mulut tentang sesuatu yang dilihatnya tidak jauh dari sini. Menurut dia melihat binatang spiritual mirip rubah. Tapi binatang ini sangat berbeda dari rubah biasa. Ia memiliki 5 ekor dan sepertinya sedang hamil. Dia kemudian meminum segelas besar alkohol dan berkata, "Aku tidak tahu ras apa binatang ini, tapi anaknya bisa menghasilkan ratusan ribu kristal tingkat rendah jika kita menjualnya di ibu kota kerajaan." "Oh, apakah ada binatang seperti itu?" tanya salah satu penjahat kelompok itu. Kita tinggal melihat-lihat saja. Karena dia sedang hamil ketika pedagang itu melihatnya, aku yakin dia akan berada di tempat yang sama setidaknya selama beberapa minggu. Itu juga harus dilemahkan. Ini adalah kesempatan kita. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah bahwa binatang itu tidak seberharga yang kita kira. Tapi saya yakin itu pantas untuk dicoba. Pria bernama Kepala Gould berkata dengan lantang. Dia adalah pemimpin kelompok bandit ini, sudah berada di level 47. Adapun mengapa seseorang dengan level itu tinggal di tempat yang hampir sama miskinnya dengan Dataran Hitam, itu karena pria itu adalah penjahat yang dicari oleh salah satu keluarga besar Kerajaan Ombak. Dan dia tidak dapat melarikan diri ke kerajaan lain, karena keluarga besar ini mempunyai hubungan di seluruh wilayah utara benua tengah. Dengan begitu, dia hanya bisa menjalani kehidupan yang relatif aman di tempat-tempat yang hampir terlantar. Dan tidak seperti Dataran Hitam, di mana kerajaan coklat masih mempertahankan kota pelabuhan, tidak ada kekuatan milik keluarga besar Kerajaan Ombak di wilayah Kota Kuning. Hal ini dikarenakan Kerajaan Ombak memiliki wilayah pesisir yang luas dan tidak memerlukan satu titik pun untuk berbisnis dengan wilayah lain. Karena itu, bertahun-tahun yang lalu, Gould telah menciptakan kelompok banditnya di wilayah yang dekat dengan Dataran Hitam. Namun Kota Kuning tidak selemah Kota Kering. Tidak, meskipun di kota yang dikuasai Minos, tidak ada penduduk asli di atas level 39, di kota yang dipimpin oleh Gould, tidak jarang menemukan orang dengan level 40 di jalanan. Baiklah, kami akan mengirimkan 2 kelompok untuk melacak rubah ini. Jika ditemukan, Anda pasti tidak dapat menyerangnya. Kami akan menyerahkannya kepada saya dan beberapa orang terkuat di kelompok untuk menyelesaikan masalah ini. Gould berkata dengan senyum aneh di wajahnya. Itu dia, beberapa pria berteriak ketika mereka mendengarkan perintah Kepala Gould. Kalau soal pedagang yang datang dari luar kerajaan, sebaiknya kita kurangi dulu tindakannya. Hal ini bisa menarik perhatian beberapa keluarga di wilayah tersebut. Banyak dari mereka yang setuju sambil memberi isyarat dengan kepala 4 hari berlalu, dan kelompok Minos sudah tiba di Kota Kering. Mereka lewat dengan cepat di kota maritim, namun karena tidak ada satupun dari mereka yang ada urusan di sana, mereka melanjutkan perjalanan tanpa berhenti untuk beristirahat di kota tersebut. Dan Minos, yang bertahan lebih lama dari biasanya di level 33, akhirnya mendapatkan terobosan 3 hari lalu. Dia sekarang berada di level 34, yang memungkinkan dia untuk akhirnya menggunakan pedang kelas 2 yang dia beli lebih dari sebulan yang lalu. Tentu saja, untuk melakukan itu,
dia harus menggunakan semua tekniknya dalam kombinasi, yang membutuhkan banyak hal darinya, tapi itu akan sia-sia. Dengan levelnya saat ini dan pedang ini, dia bahkan bisa mengalahkan seseorang di level 42. Kebetulan, senjata spiritual bukan sekedar instrumen yang digunakan sebagai pendukung teknik. Tidak, jika memang demikian, harganya tidak akan semahal itu. Senjata tersebut dapat memiliki efek yang berbeda, tetapi secara umum, senjata tersebut dapat meningkatkan kekuatan atau konversi spiritual dari teknik yang digunakan penggunanya. Itulah sebabnya senjata-senjata ini sangat berharga. Jika tidak, para petani bisa saja menggunakan tongkat atau batu saat berkelahi. Ini juga bisa digunakan sebagai senjata tetapi tidak memiliki efek penguatan. Beberapa senjata juga bisa memiliki atribut bawaan, tapi ini hanya terjadi pada senjata di atas kelas 3. Bagaimanapun, pedang yang dibeli Minos tidak memiliki atribut, tapi masih bisa meningkatkan kemahirannya dalam pertarungan. Tanpa itu, dia bisa melawan paling banyak seseorang di level 41. Perbedaannya mungkin kecil, tapi itu karena Minos bahkan belum mencapai level 40, di mana dia bisa menggunakan pedang tanpa batasan. Bagaimanapun, selama periode mereka berada di Pulau Batu, tidak ada satupun prajurit Minos yang membuat kemajuan apapun. Tidak mudah bagi orang seperti mereka untuk bergerak secepat Minos. Untuk mendapatkan ide, bahkan orang-orang berbakat, dan dengan banyak sumber daya, meningkatkan satu level pada tahap spiritual umum bisa memakan waktu 5 bulan. Jadi, tidak akan mudah bagi para prajurit yang hanya memiliki bakat biru dan tidak memiliki sumber daya dalam jumlah besar. Meskipun mereka memiliki gaji yang besar di tentara dataran hitam, tidak banyak sumber daya seperti pil atau susunan spiritual di kota kering. Dan selama mereka bepergian, dengan harga yang dikenakan di Pulau Batu, mereka paling banyak dapat membeli 3 pil, dengan semua kristal yang dimiliki masing-masing pil. Jadi, hingga Minos berhasil menarik beberapa alkemis ke kota kering, yang akan menetapkan harga lebih terjangkau, mereka tidak dapat meningkatkan kecepatan budidaya mereka secara signifikan. Berjam-jam berlalu, dan rombongan gerbong dengan cepat mendekati kota kering. Jaraknya beberapa puluh kilometer, tetapi melihat beberapa detail dari jarak ini tidak akan sulit bagi para pembudidaya seperti mereka. Segera, Ellen dan Edward, yang berada di gerbong lain, melihat petak hijau luas di dekat kota kering. Ada berbagai jenis tanaman yang ditanam di tempat itu, dan tidak jauh dari situ terdapat sebuah danau yang hampir sebesar kota itu sendiri, yang tidak jauh dari sana. Wow, tempat ini benar-benar berkembang pesat hanya dalam waktu setahun, ucap Edward sambil mengamati pemandangan dari kejauhan. Benarkah? Saat kita datang ke sini, dia baru saja mulai bertani di dataran hitam, tapi sekarang dia telah mencapai titik itu dalam waktu sesingkat itu. Ellen muda berkata sambil menganalisis situasinya. Tidak butuh waktu lama, dan makhluk spiritual yang membawa kereta menempuh jarak yang tersisa bagi kelompok tersebut untuk mencapai pintu masuk timur ke kota kering. Ini adalah tempat kendali yang tercipta selama banyak transformasi yang dialami kota kering. Pada titik ini, sekitar 30 tentara menjaga pintu masuk kota ini, dan siapapun yang harus masuk ke sini harus melewati mereka. Lihat, itu kereta Tuan Muda. Dia kembali. Salah satu tentara yang berdiri di pos pemeriksaan berbicara dengan keras. Hehe, sepertinya kekuatan tentara dataran hitam akan segera meningkat. Prajurit lain, yang berada di level 39, berkata dengan cemas. Dia adalah salah satu dari beberapa prajurit yang telah mencapai hambatan dalam budidaya, dengan bakat biru dan level 39. Dengan begitu, hanya dengan bantuan dari luar dia bisa terus tumbuh lebih kuat. Itulah tepatnya yang dibawakan Minos. Saat memasuki kota, Ellen dan Edward mendapat kejutan besar. Kota kering benar-benar berbeda, seolah-olah mereka memasuki kota lain. Sekarang tempat itu tidak tampak sesederhana dulu. Sekarang terdapat beberapa jalan yang terorganisir dengan baik untuk memfasilitasi kontak antara berbagai bagian kota dan ruang untuk dilalui banyak gerbong secara bersamaan. Dan meskipun tidak ada orang lain selain kelompok Minos yang mengalaminya, di masa depan, pasti ada. Jadi, membangun infrastruktur seperti itu terlebih dahulu tentu akan membuat pengembangan tempat ini di masa depan menjadi lebih mudah. Kini, juga terdapat beberapa pepohonan yang tersebar di sekitar kota, memberikan perasaan yang jauh lebih menyenangkan ketika seseorang melihat tempat ini. Wow, tampaknya Tuan Minos benar-benar berusaha keras untuk memperbaiki tempat ini.
Ellen berpikir sendiri ketika dia merasa lebih aman dengan kemitraannya dengan Minos. Dengan tekad yang besar untuk memperbaiki dataran hitam, Minos pasti akan berhasil. Dan dengan itu, Ellen juga akan mendapatkan banyak keuntungan dengan menjalin kemitraan yang dapat diandalkan dengannya. Dan meskipun Minos melakukan ini untuk meningkatkan daya tarik kota dan, sebagai hasilnya, meningkatkan kekuatannya, dia juga ingin menciptakan tempat tinggal yang menyenangkan untuknya. Beberapa penguasa mungkin berpikir untuk sekadar menjelajahi wilayah mereka, berinvestasi paling sedikit di wilayah tersebut, dan mengambil hampir seluruh, atau bahkan seluruh sumber daya untuk diri mereka sendiri. Minos tidak berpikir seperti itu. Dia tidak ingin membatasi dirinya hanya pada rumahnya saja. Dia ingin seluruh kota menjadi nyaman untuk ditinggali. Dia tentu saja memiliki tujuan yang akan memaksanya untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia spiritual, namun pada akhirnya, dia akan tetap menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota ini. Dan ketika dia telah mencapai tujuannya, dia tidak ingin melakukan perjalanan ke belahan dunia lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Akan lebih baik jika dia memiliki segalanya di wilayahnya. Itulah kenyamanan dan kualitas hidup ketika kualitasnya tidak berubah saat Anda meninggalkan rumah dan berjalan-jalan di kota. Jika Anda hanya bisa mendapatkan kenyamanan di rumah Anda, bahkan jika Anda memiliki jutaan kristal, hidup Anda masih akan terpengaruh secara negatif oleh kerusakan Anda sendiri. Kelompok itu kemudian tiba di rumah indah yang didesain ulang sementara Ellen datang ke sini dan sekarang. Nona Ellen, sekarang kediaman saya telah diperluas, kami memiliki beberapa area untuk pengunjung. Anda tidak perlu menginap di hotel di kota. Sama-sama di sini, kata Minos sambil tersenyum. Dia tidak hanya sopan kepada Ellen yang cantik, tapi juga karena tidak ada jaringan hotel seperti keluarga Olsen di kota kering. Dan setelah kota didesain ulang, hanya ada satu hotel tersisa di seluruh kota. Banyak dari lokasi sebelumnya telah menjadi bangunan tempat tinggal bagi penduduk yang tinggal di bagian lain kota, tidak terpengaruh oleh rangkaian pertemuan spiritual. Akibatnya, jumlah hotel di kota tersebut berkurang menjadi hanya satu, yaitu Four Seasons Hotel. Dan karena itu, bisa jadi tidak ada lowongan yang tersedia untuk Ellen dan pengawalnya. Itu sebabnya Minos harus memberikan tawaran sopan ini. Terima kasih untuk itu, jawab Ellen tulus. Setelah itu, kelompok itu berpisah. Ellen dan Edward dipandu ke area yang diperuntukkan bagi pengunjung, sementara Minos dan Ruth melanjutkan ke bagian administrasi gedung. Para prajurit yang menemani Minos dalam perjalanan ini juga dibebaskan dari tugas mereka dan menerima libur beberapa hari. Tidak lama kemudian, Minos melihat sekretaris Mia. Mia tampak lebih muda dan lebih cantik dari sebelumnya. Itu karena dia telah mencapai level 30 saat Minos berada di Pulau Batu. Pada tahun lalu, dia telah mencapai level 29, dan dalam waktu kurang dari sebulan Minos bepergian, dia akhirnya berhasil menerobos ke awal tahap prajurit spiritual. Adapun mengapa ia terlihat lebih muda, karena tubuhnya telah mengalami perubahan yang terjadi pada setiap tahap kultivasi. Dengan itu, vitalitasnya meningkat 2 kali lipat, menghasilkan penampilan yang lebih muda dan cantik dari sebelumnya. Kemudian yang sebelumnya tampak seperti wanita dewasa muda. Sekarang dia tampak seperti remaja. Tapi ini sepenuhnya normal. Setiap orang sedang mengalami perubahan seperti itu di dunia ini. Sekadar memberi gambaran, kepala pelayan Dilian yang sekarang terlihat seperti pria parubaya, jika dia mencapai level 50, penampilannya akan sangat segar. Oh, dengan mengubah penampilanmu, kamu pasti sudah maju ke tahap selanjutnya dalam kultivasi. Selamat, Mia, Minos berkata sambil tersenyum sambil menuju kantornya. Senang bertemu denganmu lagi, Tuan Muda. Dan terima kasih untuk itu. Mia menjawab dengan riang. Dia senang. Menjadi lebih kuat itu sangat bagus, tapi perubahan tubuh seseorang dari satu tahap ke tahap lainnya sungguh menyenangkan. Bayangkan jika Anda sudah merasakan ketidaknyamanan selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba ketidaknyamanan itu hilang. Ini adalah perasaan sel-sel Anda ditingkatkan dengan energi spiritual dan pembuangan racun. Seolah-olah hidup menjadi lebih nyaman. Selain itu, terjadi pula peningkatan yang cukup besar pada angka harapan hidup para petani. Dan itulah alasan utama bagi orang-orang yang berkultivasi. Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Setelah menyapa sekretaris Mia, Minos menuju kantornya, dengan Ruth muda tepat di belakangnya. Dia ingin bertemu lagi dengan kepala pelayan Dilian dan mulai berdebat tentang pembagian barang yang telah dia beli di Pulau Batu.
Minos memasuki kantornya tidak lama kemudian dan menemukan seorang pria parubaya sedang minum teh spiritual. Dia duduk dengan nyaman dengan menyilangkan kaki di salah satu sofa di ruangan ini sementara dia memegang cangkir di satu tangan dan beberapa kertas di tangan lainnya. Pada saat itu, kepala pelayan Dilian menyadari ada seseorang yang memasuki ruangan, dan dia perlahan berbalik untuk melihat siapa orang itu. Oh, Tuan Muda, Anda sudah kembali. Hehe. Sepertinya perjalanan Anda berjalan baik. Dia juga memperhatikan seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang di belakang Minos. Ah, Nona Ruth juga ada di sini. Saya harap Anda tidak butuh waktu lama untuk bertemu. Kita bertemu tak lama setelah aku tiba di ibu kota Pulau Batu, kota Batu Tua, Ruth membenarkan sambil menatap Dilian. Dia telah berada di sini selama lebih dari sebulan, jadi kepala pelayan penasaran untuk melihat apakah semuanya berjalan baik. Kepala pelayan itu kemudian tersenyum sejenak dan bertanya pada Minos dengan ekspresi serius di wajahnya. Lalu, bagaimana keadaan di Pulau Batu? Apakah Tuan Muda mengalami kemunduran? Aku mengalami beberapa masalah selama perjalanan. Minos kemudian mulai melaporkan semua kejadian yang terjadi sejak dia dan kelompoknya meninggalkan kota kering. Dia hampir tidak menyembunyikan apapun dan membicarakan segalanya, mulai dari serangan anjing hutan dalam perjalanannya ke kota maritim, pelelangan, penyergapan yang dia lakukan terhadap kelompok muda Darel, dan masalah-masalah yang dia hadapi dengan keluarga Nash. Dia hanya tidak berbicara tentang kesenangannya dengan Elena yang cantik karena Dilian tidak penting untuk mengetahui hal itu. Sambil mendengarkan ini, Dilian memasang ekspresi rumit di wajahnya. Dia akhirnya mengetahui siapa dalang di balik kematian Tuan sekaligus temannya, Albert Stuart. Jadi, itu benar-benar orang-orang menyedihkan dari keluarga Silva. Dilian menghela nafas, memahami situasinya. Pada saat yang sama, Ruth terkesan dengan banyaknya masalah yang ada di sekitar pemuda yang bepergian bersamanya ini. Dia benar-benar berani membunuh orang-orang dari keluarga penting di tempat ini. Minos dan Dilian tidak peduli dengan kehadiran Ruth di ruangan itu karena dia bukanlah penguasa di wilayah tersebut atau musuh melainkan murid dari Ibu Minos. Jadi, meskipun Nyonya Maisi tidak hadir, dia tidak akan sengaja mencoba menyakiti putranya, dan Minos serta Dilian mengetahuinya. Dengan begitu, mereka tidak punya alasan untuk tidak berbicara terbuka di depan Ruth yang cantik. Sekarang setidaknya kita tahu siapa musuh kita, dan Tuan Muda tidak boleh diganggu oleh keluarga Silva dengan melacakmu dalam jangka pendek, ini akan memakan waktu lama sebelum mereka menemukan identitas sebenarnya Tuan Muda itu. Butler Dilian mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum. Haha. Tapi masalah dengan Tuan Muda Luke ini benar-benar menguntungkan kita. Siapa sangka keluarga Nash akan bermurah hati kepada kita. Minos mengangguk dan berkata, karena itu, aku kembali dengan membawa lebih banyak kristal tingkat menengah daripada saat aku pergi ke Pulau Batu. Ngomong-ngomong, bagaimana kekuatan tentara dataran hitam? Berapa banyak dari mereka yang sudah mencapai kemacetan level 39? Yah, tidak banyak. Saat ini, kita hanya memiliki 15 tentara lagi yang bisa naik ke level 40 setelah menyerap kekuatan pil yang dibeli Tuan Muda. Tapi untuk mereka yang berada di level 29, kami punya banyak. Sekitar 60 tentara berada di level ini. Jika kami bisa membantu mereka naik level dengan pil spiritual, mereka akan bisa naik level beberapa bulan sebelumnya, kata Dilian. Baiklah. Itu tidak terlalu buruk karena sebagian besar tentara kita berada di tengah-tengah tahapan masing-masing. Ini juga memberi kita waktu untuk memperoleh lebih banyak sumber daya. Jika mereka semua siap menerima pil ini, kita tidak akan bisa mengirimkannya, permintaan seperti itu. Minos berbicara sambil menyerahkan cincin spasial kepada kepala pelayan Dilian. Di sini, kakek Dilian, Anda dapat membagikan pil dan senjata spiritual ini kepada prajurit berpangkat tertinggi, yang telah memenuhi persyaratan untuk ini. Oke, saya akan melakukan ini secepat mungkin. Oke, selama Tuan Muda berada di Pulau Batu, populasi kota kami terus bertambah, dan sekarang kami memiliki 47.583 penduduk di kota. Namun, semua orang ini berasal dari sekitar kota kering. Kata Dilian sambil mengingat fakta penting ini. Hampir seluruh penduduk dataran hitam sudah bermigrasi ke kota kita. Kecuali kota maritim yang tidak bisa dianggap sebagai bagian dari wilayah kedaulatan kita, dalam waktu singkat tidak akan ada lagi orang tinggal di luar kota kering di wilayah kami. Minos berkata tanpa banyak ekspresi.
Dengan begitu, mereka bisa terus menambah luas perkebunan yang dikuasai Minos. Sekalipun terjadi sedikit peningkatan populasi, itu masih cukup untuk 6 bulan ke depan. Namun setelah itu, jika Minos ingin berekspansi, dia harus menarik orang ke tempat lain. Tapi jangan khawatir sekarang, kakek Dilian. Kami telah menemukan tempat di mana kami dapat menarik lebih banyak tenaga kerja ke kota kering. Oh, dan bagaimana kita akan melakukan itu? Dilian bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, kita akan melakukannya seperti ini. Minos mulai menceritakan informasi yang dia peroleh dari Elena dan Ellen. Hal ini juga tidak diketahui Dilian, karena hingga saat ini, dia hanyalah orang yang mengurus urusan mendiang Jenderal Albert. Jadi, dia tidak memiliki banyak informasi tentang apa yang terjadi di luar kerajaan Brown. Yang dia tahu hanyalah pengetahuan dasar tentang wilayah-wilayah ini, seperti yang diketahui oleh siapapun seusianya. Namun dia tidak mengetahui secara detail apa yang terjadi di wilayah yang tidak penting tersebut, seperti perbatasan antara Kerajaan Ombak dan Dataran Hitam. Sepertinya ini memang alternatif terbaik bagi Tuan Muda. Dengan itu, setidaknya kita tidak akan menarik perhatian kekuatan besar di kawasan. Dilian setuju dengan apa yang dia dengar dari Minos. Minos lalu menghela nafas dan berkata, "Ngomong-ngomong, ganti topik pembicaraan, bagaimana perkembangan kedua pemuda itu?" "Bagus sekali. Alison mencapai level 22 saat Tuan Muda sedang pergi. Sedangkan untuk anak laki-laki, Lee, dia mencapai level 23. Dilian menjawab dengan senyuman di wajahnya. Meskipun keduanya tidak secepat Minos, mereka dipupuk sebagai prioritas pasukan kota kering. Oleh karena itu, kecepatan kultivasi mereka bisa dibilang sangat baik. Ini bagus. Kalau begitu bawa mereka kembali. Aku akan segera mengirim mereka ke pelatihan, khusus mereka. Mereka punya waktu lebih dari sebulan untuk tinggal bersama keluarga mereka. Sekarang saatnya mereka berlatih lebih keras lagi. Minos selesai. Setelah itu, ketiga orang itu masing-masing menempuh jalannya masing-masing. Dilian pergi untuk menyelesaikan masalah mengenai distribusi sumber daya yang dia terima dari Minos. Minos pergi ke kediamannya, dan Ruth menemukan tempat untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, Minos memasuki kerajaan tata ruangnya, yang tidak dapat dia lakukan sebanyak itu saat bepergian ke Pulau Batu. Lagi pula, selain Dilian dan kedua pemuda itu, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, jadi dia tidak bisa menghilang begitu saja entah dari mana dan kembali. Hal ini akan menimbulkan kecurigaan bagi orang-orang di sekitarnya. Sebulan berlalu dengan cepat. Saat itu, Minos telah memberikan perintah untuk persiapan misi penyerangan ke wilayah perbatasan Dataran Hitam dengan Kerajaan Ombak yang akan dilakukan. Ia juga ingin menghabiskan waktunya untuk bercocok tanam agar risikonya dapat dikurangi dalam ekspedisi ini. Meskipun mendengar dari Ellen bahwa kekuatan tempat itu hanya sedikit lebih tinggi daripada Dataran Hitam, mereka sebaiknya berhati-hati. Dan sementara itu, Minos telah mencapai level 35. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di kerajaan tata ruang, dan peningkatan seperti itu sudah diperkirakan. Selain itu, selama waktu itu, semua prajurit yang mengalami hambatan dalam budidaya telah mencapai kemajuan dan mempelajari teknik pertempuran baru mereka. Beberapa dari mereka juga telah menerima senjata spiritual baru dan sudah terbiasa dengannya. Beberapa perubahan juga terjadi pada masyarakat awam di kota kering. Sekarang ada satu lagi rangkaian pertemuan spiritual yang beroperasi di kota itu, yang bahkan lebih baik daripada 4 pertemuan spiritual lainnya yang telah ada di sini selama lebih dari setahun. Hasilnya, wilayah yang dicakup oleh susunan tersebut meningkat pesat, sehingga menambah wilayah kota. Namun tidak hanya itu, dengan kedatangan sang alkemis Davis, penduduk biasa di kota tersebut kini sangat bersemangat dengan kemungkinan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka dengan bantuan pil spiritual yang dijual oleh spesialis ini. Sebulan sebelumnya, alkemis Davis, yang datang dari Pulau Batu bersama kelompok Minos, mulai mengenal kota kering. Setelah rombongan tiba di mansion di tengah kota, Davis ditampung di area kunjungan pejabat pemerintah setempat. Setelah beristirahat sejenak dari perjalanan, Davis akhirnya memutuskan untuk melihat-lihat kota tersebut. Dia sebelumnya pernah melihat pemandangan di sekitar kota dan beberapa bidang budaya tidak jauh dari sini saat bepergian bersama rombongan Minos. Kota itu sendiri tidak menarik perhatian Davis. Lagi pula, dia tidak mengenal kota kering sebelumnya. Jadi, dia tidak tahu apakah tempat ini lebih atau kurang bagus dibandingkan sebelum Minos tiba.
Yang dia tahu hanyalah tidak mungkin menanam tanaman apapun di dataran hitam. Jadi, dia sangat terkesan dengan hal itu. Meski Minos mengatakan bahwa masalah ini sudah selesai, namun tidak mudah untuk dipercaya. Ada hal-hal tertentu yang orang hanya bisa percaya melihatnya. Dia juga memperhatikan bahwa konsentrasi spiritual di kota kering sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan di kota Portland. Dia menyadari hal ini setelah dia mulai berkultivasi di kota karena dia baru berada di level 38, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk merasakan energi bebas di surga dan di bumi tanpa dia mulai berkultivasi. Biarkan aku melihat seperti apa kehidupan di tempat ini. Davis mulai berjalan-jalan di kota, memperhatikan semua detailnya dengan cermat. Dia melihat infrastruktur kota sudah sangat siap, dengan kapasitas untuk menerima beberapa lusin gerbong secara bersamaan, tapi dia tidak melihatnya setelah dia meninggalkan rumah Minos. Binatang spiritual juga tidak banyak, dan beberapa yang kulihat semuanya berlevel rendah. Dia berpikir sendiri sambil memperhatikan pergerakan jalan yang dia lalui. Tak lama kemudian, Davis tiba di tempat yang sangat sibuk. Di tempat itu terdapat sebuah plakat dengan nama Pasar Sentral. Ini adalah bangunan besar, dengan 3 lantai dan pintu masuk yang besar. Karena pergerakannya yang besar, Davis memutuskan untuk masuk untuk melihat tempat tersebut. Namun, begitu dia masuk ke dalam gedung, Davis mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu banyak pergerakan hanya untuk membeli apel. Di salah satu dari sekian banyak kios di lantai 1 gedung pasar sentral, yang paling banyak pergerakannya, terdapat tumpukan besar apel dan sebuah plakat bertuliskan label harga, 20 kristal per kilo. Di dalam tenda ini, beberapa orang berkerumun sambil berteriak sepuasnya kepada ketiga petugas tersebut. Aku ingin 2 kilo, dan aku, setengah kilo. Saat menonton ini, Davis merasa bingung. Dia belum pernah melihat orang membeli buah dengan cara yang semarak ini. Saya tidak mengerti, mereka bertindak seolah-olah sedang bersaing untuk mendapatkan produk yang dijual, tapi harganya hanya sedikit lebih murah dibandingkan di Portland. Dia kemudian menghampiri seorang wanita yang sedang mengantri dan bertanya, "Nyonya, maaf mengganggu Anda, tetapi bisakah Anda memberitahu saya mengapa orang-orang begitu bersemangat untuk membeli apel ini?" Wanita itu kemudian memandang Davis dengan tatapan aneh dan berkata, "Kamu tidak tahu, ini pasti pertama kalinya kamu ke sini. Aku tidak menyalahkanmu. Ini adalah kumpulan apel terakhir yang ditanam di dataran hitam. Yang berikutnya hanya akan datang dalam 3 bulan. Jadi, semua orang bersemangat untuk menjadi bisa membeli beberapa. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tidak akan lama lagi ini akan berakhir," kata wanita itu sebelum memesannya kepada salah satu pelayan. Setelah mendengar hal tersebut, Davis sangat penasaran dan memutuskan untuk mengantri. Dia ada di sini untuk mengenal kota tersebut, jadi memahami mengapa penduduk tempat ini sangat menghargai produk-produk daerah tersebut dapat banyak membantunya saat ini. Apakah ini cara mereka menghargai wilayahnya sendiri? Tidak mungkin. Ini sangat berlebihan. Davis berpikir sendiri sambil menunggu gilirannya. Setelah beberapa menit, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia membeli 2 apel besar seharga 10 kristal tingkat rendah. Dia kemudian menggunakan sebagian energi spiritualnya untuk membersihkan apel dan kemudian mencicipinya. Ketika dia merasakan jumlah energi spiritual yang diberikan apel kepadanya, hanya setelah 1 gigitan, dia langsung melompat kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas merupakan buah dengan konsentrasi spiritual yang tinggi. Sesuatu seperti itu akan berharga sekitar 60 kristal tingkat rendah di Pulau Batu. Dia bergumam sambil menggigit apel lagi di tangannya. Jadi, itulah mengapa orang-orang itu terburu-buru membeli apel ini, pikir Davis, ketika dia menyadari betapa pentingnya apel itu bagi orang-orang itu. Ini karena makanan dengan spiritualitas tinggi sama baiknya dengan mengolah kristal spiritual tingkat rendah. Ini mungkin bukan masalah besar bagi para pembudidaya di atas level 50, tapi ini luar biasa bagi orang-orang di dataran hitam. Davis tidak memiliki banyak informasi tentang tempat ini, tetapi dia tahu bahwa penduduk kota kering, tempat dengan kepadatan spiritual yang rendah, pasti memiliki bakat paling banyak, tingkat biru. Jarang ada orang yang lebih berbakat muncul. Akibatnya, bagi mereka yang biasanya terjebak di bawah level 40, energi spiritual yang terkandung dalam makanan menjadi sangat penting. Tapi tidak hanya itu, bahkan orang dengan bakat emas, pada tahap awal kultivasi,
sangat menghargai kekayaan spiritual dari makanan mereka karena tidak ada yang bisa menggunakan kristal spiritual sebelum level 20. Sekarang saya mengerti, kata Davis dengan suara rendah. Tetapi bagaimana mereka melakukan itu? Sejauh yang saya tahu, budaya dengan konsentrasi spiritual yang tinggi hanya tumbuh di daerah dengan kepadatan spiritual yang tinggi. Davis terus berjalan melewati kota kering karena dia mengetahui tempat itu sedikit demi sedikit. Dia melakukan ini selama 4 hari hingga akhirnya dia mengambil keputusan. Setelah memperhatikan bahwa tanaman dengan konsentrasi spiritual tinggi dapat tumbuh di wilayah ini dan berbincang dengan berbagai penghuni tempat ini, dia menemukan semua perubahan yang dialami kota ini setelah kedatangan Minos. Dia tercengang ketika mengetahui bahwa tempat ini hampir sepenuhnya direnovasi hanya dalam waktu setahun. Tidak hanya itu, dia mengetahui bahwa energi spiritual kota itu bahkan lebih rendah sebelumnya. Ketika dia mendengarnya, dia bahkan mencoba mengolah bagian lain kota itu, tempat yang tidak terpengaruh oleh susunan pertemuan spiritual, untuk mengetahui perbedaannya. Ketika dia melakukan itu, dia menemukan bahwa tempat ini bahkan lebih miskin energi spiritualnya daripada yang dia kira. Kota ini hanya sedikit lebih baik karena berbagai susunan yang membakar kristal tingkat rendah secara terus-menerus. Setelah semua itu, Davis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Minos bisa mengakhiri tawaran yang telah ia ajukan sebelumnya. Dengan begitu, tempat ini tentunya bisa menjadi peluang besar bagi seorang alkemis tanpa dukungan keluarga besar seperti Davis. Bagaimanapun, tak lama setelah mengambil keputusan, Davis bertemu dengan Minos dan memikirkan detail terakhir, termasuk lokasi toko alkimia yang akan dijalankan Davis. Adapun sumber daya yang dia perlukan untuk memproduksi pil spiritual, ini akan disediakan oleh Ellen muda, setidaknya sampai beberapa dari obat-obatan ini mulai ditanam di dataran hitam ini. Ada beberapa obat spiritual, tetapi obat dari kerajaan tata ruang tidak dapat digunakan oleh seseorang dengan level serendah Davis. Jadi, Davis hanya bisa mulai bekerja hanya dengan mengimpor sumber daya tersebut dari kerajaan lain. Setelah itu, beberapa hari berlalu, dan Davis akhirnya membuka toko alkimia miliknya. Karena perjanjian yang dia buat dengan Minos, dia bisa mematok harga jauh di bawah harga pasar untuk pil yang dijual kepada masyarakat kota kering. Untuk memberi Anda gambaran tentang hal ini, pil tingkat 1, tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi umumnya memiliki harga masing-masing dalam kisaran 100, 500, dan 1000 kristal tingkat rendah. Namun, Minos membuat kesepakatan di mana dia dan Davis hanya akan mengenakan biaya 30, 150, dan 300 kristal tingkat rendah untuk setiap pil yang dia jual dari peringkat tersebut. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kekuatan penduduk kota kering dan prajurit tentara dataran hitam. Tindakan ini juga dapat menarik orang-orang yang kurang berbakat untuk bermigrasi ke wilayah ini. Hal ini diperlukan karena, untuk pekerjaan di bidang kebudayaan, orang-orang dengan talenta rendah adalah yang paling cocok untuk jenis layanan ini. Lagi pula, akan sia-sia jika menempatkan seseorang dengan bakat tinggi untuk menanam biji-bijian. Minos juga tidak berniat melakukan ini untuk waktu yang lama. Dia berencana memberikan subsidi kepada beberapa alkemis selama 20 tahun. Setelah itu, harga akan meningkat dan mendekati nilai yang dikenakan di wilayah lain. Namun jika hal itu terjadi, kota kering sudah memiliki faktor lain yang dapat menarik dan mempertahankan para petani. Tidak butuh waktu lama, dan tak lama kemudian penduduk kota kering sangat heboh dengan berita, bahwa seorang alkemis sedang membuka toko di kota. Rumor tersebut juga mengatakan bahwa harga yang dikenakan akan sangat rendah sehingga petani pun mampu membeli pil spiritual. Di sebuah restoran yang sangat populer di kalangan petani di kota, terdapat sekelompok 4 orang pria yang aktif berbincang tentang aktivitas sehari-hari mereka di perkebunan dataran hitam sambil makan siang. Mereka adalah penduduk biasa di kota kering, orang-orang yang memiliki bakat kulit putih. Salah satu pria, yang berambut panjang beruban, mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Old Roy, kamu sudah mencapai level 29 sejak lama, kan?" Pria bernama Roy, yang terlihat paling tua di grup, memandang temannya dan menjawab, "Ya, aku mencapai level ini 39 tahun yang lalu. Apa gunanya membicarakannya sekarang, Errol? Kalian pasti pernah mendengar rumor bahwa seorang alkemis membuka toko di sini, di kota kering. Awalnya aku masih meragukannya, tapi pagi ini aku melihat antrian besar keluar dari sebuah toko, tidak jauh dari rumah Tuan Minos.
Setelah saya melihat ini, saya menunggu beberapa saat dan bertanya kepada salah satu orang yang meninggalkan toko mengapa orang-orang itu berada dalam antrian itu. Kata Errol tua sambil memandangi 3 pria lainnya yang sedang makan. Dia kemudian melanjutkan, saya mengetahui dari orang itu bahwa saya meminta agar seorang alkemis menerima pesanan pil spiritual kelas 1. Oh, jadi, itu benar sekali. Benar saja, Tuan Minos luar biasa efisien. Kata salah satu dari 2 pria lainnya yang berada bersama rombongan. Bagaimana dengan harganya? Kudengar harganya jauh lebih murah dari biasanya, kan? Orang tua lainnya bertanya. Errol kemudian menjawab dengan senyum di wajahnya. Ya, itu jauh lebih murah. Pil tingkat 1, tingkat menengah, yang dapat membantu seseorang menembus level 29 ke 30, berharga 150 kristal tingkat rendah. Roy tua, yang sedang minum dari cangkir besar bir, hampir memuntahkan seteguk penuh setelah mendengar ini. Dia kemudian bangkit dari kursinya dan bertanya dengan wajah serius. Apakah kamu yakin tentang ini? Errol tersenyum dan berkata, aku tidak akan berbohong padamu. Mendengar jawaban tersebut, Roy tertawa terbahak-bahak lalu mengatakannya dengan lantang sebelum meninggalkan restoran. Hahaha, baiklah, kamu bisa menungguku di lapangan. Aku akan mengunjungi toko ini. Setelah itu, Roy segera meninggalkan restoran dan menuju pusat kota. Dia sangat gembira dengan gagasan bahwa dia dapat membeli pil spiritual tingkat 1, tingkat menengah, yang dapat membantunya menerobos kemacetannya. Meskipun pil itu masih menghabiskan banyak uang bagi perekonomiannya, namun tetap saja nilainya sangat besar. Dia telah mengumpulkan sekitar 300 kristal selama setahun terakhir saat bekerja sebagai petani di pemerintah setempat. Dan dengan meningkatkan kekuatannya, dia dapat berbuat lebih banyak di tempat kerja dan bahkan mendapatkan kenaikan gaji. Tentu saja, itu masih bukan yang terbaik. Sebagai seseorang dengan bakat putih, Roy dibatasi oleh level 29, dan tanpa bantuan dari luar, dia tidak akan bisa maju lebih jauh, dan dia hampir berusia 200 tahun saat ini. Pada usia seperti itu, dia bisa hidup paling lama 50 tahun lagi. Namun, dengan pil spiritual terobosan tahap keempat, ia dapat meningkatkan harapan hidupnya hingga 450 tahun. Dan itulah mengapa dia terburu-buru. Ibarat orang tua di penghujung hidupnya, setiap peluang keselamatan akan dikejar dengan segenap keinginan keberadaannya. Saat Roy menuju toko Alkimia Davis, banyak orang menerima berita yang sama seperti kelompok Roy dan Errol. Ini adalah kesempatan seumur hidup bagi ratusan penduduk kota kering, yang telah mencapai kemacetan dan terus bertambah tua. Tidak butuh waktu lama, dan pesanan pil spiritual tingkat 1, tingkat menengah, yang dikhususkan untuk maju dari tahap ketiga ke keempat, melampaui angka ribuan. Seperti yang diharapkan, dengan harga serendah itu, bahkan orang-orang yang belum mencapai hambatan akan membeli pil ini untuk digunakan pada waktu yang tepat. Davis berpikir sendiri ketika dia melihat jumlah pesanan yang diberikan sekretaris yang dia pekerjakan kepadanya. Dengan permintaan seperti itu, meskipun saya memiliki semua sumber daya, saya masih membutuhkan waktu sekitar 4 bulan hanya untuk memproduksi pil ini, Davis menghela nafas dalam hati. Dia senang bisnisnya akhirnya berkembang pesat, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saat itu, Minos baru saja meninggalkan pelatihannya di Kerajaan Tata Ruang, di mana dia telah menembus level 35. Dia tidak ingin tetap fokus hanya pada budidaya pada saat itu. Menurut perhitungannya, turnamen spiritual akan berlangsung kurang dari 5 bulan lagi, dan dia masih harus menyelesaikan masalah di sisi utara perbatasan. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang tertunda di Dataran Hitam sebelum akhirnya berangkat untuk menghadapi kelompok penjahat di perbatasan. Pertama-tama, dia mengadakan pertemuan di hadapan para prajurit yang telah mencapai pangkat sersan, dengan kepala pelayan Dilian dan beberapa anggota berpengaruh dari pemerintahan Kota Kering. Pada pertemuan ini diputuskan bahwa Kota Kering akan mendirikan pangkalan pelabuhan di pesisir Laut Dataran Hitam. Pangkalan ini awalnya akan dikendalikan oleh tentara Dataran Hitam sampai sebuah kota di tempat itu dibangun. Untuk saat ini, mereka tidak tertarik untuk membangun kota ini, namun hal ini dapat berdampak negatif bagi Dataran Hitam secara keseluruhan. Misalnya permasalahan pertama adalah mereka tidak mempunyai jumlah penduduk yang cukup bahkan untuk urusan kota kering, apalagi kota pelabuhan.
Mereka juga tidak mau mengambil resiko menarik perhatian kota maritim dengan membangun kota yang bisa bersaing dengannya. Jadi, untuk saat ini, tempat ini hanyalah markas cabang tentara dataran hitam, yang bertujuan untuk menerima dan mengirimkan produk ke pedagang Elon Nash dari Pulau Batu. Diputuskan tempat ini akan dibangun pada sisa 2 bulan hingga awal panen berikutnya. Dan pada saat itu, lokasi tersebut akan dijaga oleh sekelompok 3 sersan, 10 kopral, dan 20 prajurit, yang akan mengubah posisinya dari waktu ke waktu. Mereka juga memutuskan untuk menambah luas budidaya untuk panen berikutnya. Saat ini, populasi pengangguran di kota kering dapat menyediakan tenaga kerja yang dapat menambah 100 hektar lagi, sehingga totalnya menjadi 200 hektar. Adapun jika mereka ingin menambah area tersebut, mereka harus menarik populasi perbatasan kota hitam. Biasa saja dulu, sebab tidak akan ada lagi tenaga kerja yang tersedia setelah periode tersebut. Setelah pertemuan berakhir, Ruth memperhatikan semuanya dengan rasa ingin tahu, bangkit dari kursinya, dan bertanya pada Minos dengan wajah penasaran. Lalu, bagaimana kalau kita berangkat ke Kerajaan Ombak? Aku penasaran ingin melihatmu beraksi. Ruth ingin mengetahui apa kekuatan Minos yang sebenarnya. Itu karena dia belum pernah melihatnya berkelahi. Ketika mereka berada di Pulau Batu, dia terpisah darinya dalam satu-satunya pertarungan yang dia lakukan setelah mereka berdua bertemu. Tapi dia tidak tahu apakah Minos mengalahkan Luke karena dia memiliki sarana eksternal yang kuat atau apakah itu memang kekuatannya sendiri. Dan melihat Minos bergerak semakin cepat hanya membuat rasa penasaran Ruth semakin bertambah. Jadi, ini adalah kesempatan emas baginya karena mereka bisa menghadapi banyak penjahat selama misi ini. Aku tidak akan meninggalkanmu di tempat itu. Saya ingin melihat apakah Anda dapat terus bersembunyi dari saya. Pikir Ruth sambil memalingkan muka dari Minos, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia juga ingin tahu sejauh mana teknik Minos. Itu karena kecepatan kultivasinya sangat tidak normal. Sejauh yang dia tahu, bahkan seseorang dengan bakat emas tidak dapat berkultivasi begitu cepat tanpa teknik tingkat tinggi. Jadi, jika Minos hanya memiliki satu talenta hitam, di mana dia menemukan teknik budidayanya? Tentu saja hal itu tidak mungkin datang dari Albert. Adapun Ibu Minos, Ruth tahu bahwa di Sekte Awan Abu-Abu, hanya ada satu teknik tingkat emas, tapi itu bukanlah teknik budidaya. Jadi, Ibu Minos juga tidak bisa membantunya dalam hal itu. Ruth menanyakan semua pertanyaan ini pada dirinya sendiri hampir setiap kali dia melihat. Kekuatan Minos meningkat, jadi, dia semakin tertarik padanya. Setelah itu, Minos pergi menemui Ellen yang cantik. Dia telah tinggal di mansion selama ini dan memutuskan untuk menunggu Minos melakukan perjalanan ke Kerajaan Ombak. Meskipun mempunyai urusan sendiri, dia lebih memilih untuk menunggu lebih lama dan kemudian menghabiskan lebih banyak waktu dengan sekutu ajaib yang telah dia buat. Dan bukanlah hal yang buruk jika lebih banyak orang membantu tugas ini. Biarpun pengawalnya sudah berada di level 48, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Saat itulah Minos masuk melalui pintu apartemen tempat Ellen menginap. Dia kemudian menyapa pria berbaju besi perak dan menuju ke arah wanita berambut pirang, yang menikmati pemandangan kota kering melalui jendela kaca besar. Sudah waktunya kita berangkat. Kelompokku akan siap dalam 2 hari. Minos berkata dengan serius.